Anda di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Anda bisa mendengarkan melalui FM 101,8 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Begitu juga lewat streaming di www.rri.co.id. Baik, dan sebentar kita akan berbincang dengan narasumber yang hadir di hari Senin hari ini, memasuki waktu sore nih ya. Kita akan membahas terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tipikor. Ada baiknya kita kenalan dulu ya narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 sore ini. Baik, saya menyapa yang pertama ada Kepala Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, ada Pak Dr. Nurwin Nardi, SHMA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas, selamat sore. Sehat tetap Pak ya? Semangat. Sehat? Alhamdulillah. Berapa hari dari Taliabu ke sini sudah berapa hari Pak? Perjalanan kapal kalau dari Taliabu ke sini 2 hari 3 malam. Mas. 2 hari 3 malam. Ya, Udah di Ternate udah berapa hari Pak? Baru tiba semalam. Iya. Oke, baik. Ada Kepala Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dan berikutnya kita juga bersama Kasubagpin Kejaksaan Pulau Taliabu ada Pak Zainal Abidin Salampesi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat juga Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Pendengar, sekali lagi kita bicara tentang pencegahan dan pemberantasan tipikor. Nanti sampai kita di jam 4 sore atau pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa berinteraksi bersama kedua narasumber yang hadir untuk sore ini. Oke, saya panggil Pak siapa nih sebenarnya? Apa aja yang sedikit singkat begitu Pak. Lebih ya, Pak Nur boleh. Pak Nur boleh ya. Baik. Pak Nur, kalau kita ngomong-ngomong soal Undang-Undang Tipikor adalah sebutan populer untuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah juga ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Saya sedikit mengenai poin-poin penting mengenai Undang-Undang Tipikor ini. Apa saja Pak? Iya. Terima kasih, ini kesempatan yang sangat berharga buat kami untuk bisa hadir di RRI Ternate Pro 1, kesempatan yang diberikan kepada kami. Memang menarik Mas, apa yang Pak sampaikan tadi, bahwa dalam undang-undang tindak pemberantasan Mas, undang-undangnya itu undang-undang pemberantasan. Pemberantasan tindak pidana korupsi itu sudah beberapa kali mengalami perubahan, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Tentunya dengan perkembangan zaman, seperti kita ketahui bahwa hukum itu kan bergerak secara dinamis Mas, dia tidak statis. Jadi perkembangan dari Undang-Undang 3 tahun 1971, Undang-Undang 31 tahun 99, kemudian yang terakhir Undang-Undang 20 tahun 2021, tentu itulah semangat dari kebersamaan bangsa ini untuk memberantas adanya tindak pidana korupsi di negara yang kita cintai ini. Banyak pasal tentu di situ, tentu yang kalau dikelompokkan ada kurang lebih 7 delik yang sangat sering kita jumpai, mulai dari delik penyuapan sampai delik merugikan keuangan negara. Gitu Mas. Oke, baik. Jadi kalau ketika kita berbicara tentang tipikor ini Pak ya, mungkin telah menjadi momok mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ya, dalam terkecuali mungkin kita menuju ke Pulau Taliabu begitu ya. Nah, bagaimana komitmen kejaksaan menjadi garda terdepan dalam menangani tindak pidana korupsi di Pulau Taliabu ini? Bagaimana Pak? Terima kasih. Tentu semangat pemberantasan korupsi itu tidak hanya di kota-kota besar Mas. Di Kabupaten Pulau Taliabu yang letaknya paling jauh dari kota Ternate, mungkin juga itu harus terus digaungkan. Pertama kami dilantik pada tahun 2024, tepatnya di bulan Mei, bulan Juni. Itu pemberantasan korupsi kami lakukan. Yang pertama tentu penegakan hukum. Tapi tidak hanya melakukan penegakan hukum, kami juga melakukan upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Khusus di Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, kami mempunyai beberapa sektor yang mungkin bisa dimanfaatkan khususnya masyarakat Pulau Taliabu. Yang pertama, kegiatan intelijen itu ada yang namanya penerangan hukum dan penyuluhan hukum. Itulah bentuk pencegahan dari kami. Di samping itu juga ada bidang tindak pidana khusus di situ yang tentu membidangi sistem penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi. Untuk tindak pidana korupsi sendiri, pemberantasan di sana kami mulai 2024 ada sudah kurang lebih 8 berkas perkara kami limpahkan. Dan itu tentu kalau bukan semangat dan dorongan dari masyarakat Pulau Taliabu, tentu nggak bisa kami lakukan itu. Jadi kalau kita bicara tentang hukum, mungkin dasar hukum di Indonesia sendiri, khususnya di Pulau Taliabu, coba bisa diperjelas lagi Pak, seperti apa? Dasar hukum kami kalau perangkat perundang-undangan sudah sangat banyak.
Yang awal tadi kita sudah singgung masalah undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun tidak kita lupakan juga undang-undang mengenai kejaksaan itu sendiri. Yeah. Mulai dari Undang-Undang 16 tahun 2004, kemudian Undang-Undang nomor yang terakhir ya Mas ya, Undang-Undang tahun 2011 tahun 2023. Oke. Itu mengenai Kejaksaan Republik Indonesia. Di situ telah terpampang nyata bahwa tugas pokok fungsi salah satunya melakukan penyidikan perkara penegakan hukum sesuai dengan undang-undang yang ada. Itu bisa dilihat di pasal 30 Undang-Undang 16 tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia. Memang untuk perangkat saya pikir sudah cukup lengkap, mungkin ke depan kita tinggal memaksimalkan karena rezim sekarang penegakan hukum kan penegakan pengembalian kerugian keuangan negara, Mas. Jadi tidak hanya menghukum orang, kami juga harus bisa memulihkan kerugian keuangan negara tersebut melalui perangkat perundang-undangan dan tugas pokok fungsi dari Kejaksaan Republik Indonesia. Baik. Yang kita tahu juga banyak perbuatan korupsi ya, yang memang ada di Indonesia, mungkin ada juga di Pulau Taliabu sana. Sebenarnya jenis-jenis perbuatan korupsi yang dilarang undang-undang seperti apa? Mungkin Pak Nur bisa memberikan contohnya. Betul, menarik. Pertanyaan ini menarik. Sementara ini memang yang paling banyak itu dilakukan yaitu perbuatan tidak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Nah, ini paling banyak dilakukan di sana kalau dari data yang kami miliki. Hampir 80-90% mungkin ya sudah itu penegakan hukum terhadap yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Ini penting Mas, karena apa? Kami juga dalam menentukan kerugian keuangan negara kami melibatkan auditor yang punya kompetensi. Dalam hal ini ada Badan Pemeriksa Keuangan dan BPKP. Itu yang ada di Ternate dan di Jakarta tentunya. Itu sangat membantu kami dalam mengungkap di samping peran serta masyarakat ya Mas ya, itu juga sangat baik membantu kami dalam mengungkap suatu perkara dugaan tidak pidana korupsi. Gitu. Khususnya di Pulau Taliabu. Ya. Baik, mungkin seperti apa hukumannya? Kita tahu perbuatan korupsi ini kan hukumannya pasti ada ya. Ada berbeda-beda tidak ya? Seperti apa hukuman dari perbuatan tersebut bagaimana? Betul. Tentu kalau itu sudah ada ukurannya ya, karena kami kan tidak bekerja sendiri. Kami selaku jaksa penyidik dan penuntut umum untuk tidak pidana korupsi tentu tidak terlepas dari peran wakil Tuhan dalam ini hakim. Betul. Cuman yang kami perlu apresiasi bahwa penanganan perkara kami sejak kami menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri tentu kami sangat terbantu karena antara kami aparatur penegak hukum dalam hal ini penyidik Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, penuntut umum juga dapat bimbingan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Nah, itu juga mendapat perhatian juga dari wakil Tuhan dalam hal ini hakim, karena semenjak saya menjabat di sana belum pernah ada perkara yang diputus bebas. Artinya kerja keras penyidik ini perlu diapresiasi, Mas ya, karena ini juga menjadi suatu prestasi buat penyidik di Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu yang dapat membawa perkara itu ke persidangan dan berhasil membuktikan sehingga diputus bersalah oleh pengadilan. Saya pindah ke Pak Saina. Pak Saina mungkin bisa dijelaskan sejauh mana sebenarnya capaian Kejaksaan Pulau Taliabu ini dalam menangani kasus-kasus korupsi, mungkin bisa disebut dana desa atau yang lain-lain begitu. Boleh? Siap. Terima kasih, mohon izin Bapak Kajari. Silakan. Saya langsung saja sesuai apa fakta di lapangan yang terjadi. Jadi saya bukan memuji instansi sendiri Pak yang berada di Kabupaten Pulau Taliabu. Tapi Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu ini sangat luar biasa di bawah pimpinan Bapak Kajari, Bapak Nur Winardi, karena tidak tanggung-tanggung Pak. Yang ditangani perkaranya ini adalah seorang Kepala Dinas PUPR. Nah, yang dimana kami anggap juga ini adalah jabatan yang paling berperan dalam pembangunan di daerah lingkup Pulau Taliabu. Itu yang paling pertama. Semenjak beliau menjabat, itu yang paling pertama di strike. Nah, kemudian yang kedua, ya ini juga entah kebetulan artinya ada perkara yang baru lagi sementara ditangani di penyidikan Bapak izin yang masalah MCK. Nah, itu sementara berproses dan kebetulan itu Kepala Dinas Perhubungan aktif. Yang kalau mau di aktif sekarang dan ini juga kan termasuk akses Pulau Taliabu ini cukup sulit ya dari aspek perhubungan. Jadi mungkin inilah semua hukuman-hukuman yang ini udah dari atas juga melalui
Baik. Mungkin sesuai data yang ada, sejauh mana kasus tindak pidana korupsi Tipikor ini di Pulau Taliabu? Saya Zainal dulu. Mungkin sejauh mana sebenarnya? Bagaimana Pak? Sejauh mana kasus tindak pidana korupsi atau Tipikor ini di Pulau Taliabu? Oh, kalau berbicara masalah Tipikor di Pulau Taliabu, mohon izin. Saya bukan mau menggampangkan penanganan perkara korupsi itu gampang-gampang susah. Karena kita membutuhkan keterangan saksi yang memang jelas, kemudian alat bukti surat. Nah, itu yang paling dominan dalam perkara korupsi. Baik. Nah, kami juga tidak tidak serta-merta langsung menetapkan kalau tanpa ada 2 alat bukti itu dulu. Dan mohon izin, kalau di Taliabu itu ibaratnya bukan menggampangkan Pak, tapi ibarat menutup mata dan mengangkat sesuatu barang itu bisa jadi perkara Pak. Baik. Karena itu faktanya jelas terpampang di depan mata Pak, kekurangan-kekurangan itu. Apalagi dari yang berbentuk pekerjaan fisik. Baik. Perkembangan di kasus di sana bagaimana Pak sebenarnya? Dari tahun kemarin sampai di tahun ini, Pak Nur? Gimana? Ya, tentu apa yang disampaikan Pak Zainal tadi banyak benarnya Mas ya. Karena itu semua juga karena semangat dari teman-teman juga Mas. Artinya tidak kami lupakan peran serta masyarakat. Masyarakat sekitar Pulau Taliabu itu sangat kritis menghadapi itu. Banyak masukan, banyak laporan datang ke kami. Tentu apa yang disampaikan Pak Zainal tadi itu bersesuaian Pak. Karena banyak sekali laporan datang ke kami. Bahkan kami kalau boleh saya katakan kami kewalahan untuk menangani perkara tersebut. Namun demikian Pak, kami memastikan bahwa semangat pemberantasan korupsi khususnya di Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu sangat tinggi. Kami lagi tinggi-tingginya menangani itu. Kita nanti lanjut, kita tahan dulu ya. Silakan, kita terima dulu penelpon. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Pak siapa di mana? Ini Pak Haji Halil di Ngade ini. Pak Haji Halil di Ngade. Baik, Pak Haji. Ya betul. Apa yang mau ditanyakan? Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Pak Haji silakan. Bapak Jaksa, Bapak Jaksa. Alhamdulillah sehat Bapak Haji. Alhamdulillah sehat. Demikian Pak Haji ya. Perkara-perkara yang bisa menyelesaikan apa yang disampaikan tadi menyangkut korupsi. Sebenarnya korupsi ini sebenarnya saya kira perbuatan yang tidak baik. Cuma salah, ada salah manusia, selaku pejabat-pejabat. Orang merasa bisa korupsi karena ada punya dukungan. Ini satu masalah lagi. Terus sekarang kalau ada korupsi dengan ratusan triliun, ada pengacara. Sampingnya mereka berani. Bapak harus perlu dihukum secara negara itu perlu. Kalau bagus itu saya terus tembak mati. Kalau tembak mati orang punya korupsi. Saya kira begitu banyaknya. Baik. Kalau hanya hukum pidana, hukum kecamatan lembaga berapa tahun, mereka tidak tobat, orang tidak tobat dengan korupsi kiri kanan. Tapi saat ini korupsi terus, bicara korupsi terus, tangani terus, tapi korupsi terus, kira bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, tanggapannya? Ya, terima kasih Pak Haji Aliding ya Pak ya. Iya. Waduh, saya sangat tersanjung apa yang disampaikan Pak Haji Aliding. Itu tentu semangat buat kami Pak, tambahan semangat buat kami. Menanggapi apa yang disampaikan Pak Haji tadi, memang di dalam Undang-Undang Tipikor kita itu memang sudah diatur mengenai hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Tapi itu hanya khusus pada perbuatan tertentu Pak. Misalnya kalau di dalam undang-undang tersebut ya, walaupun sampai sekarang memang belum pernah ada yang diputus, karena yang kalau dituntut sudah pernah. Beberapa perkara, dulu ada perkara BNI 46 itu udah pernah dituntut, riwayatnya pernah ada. Namun untuk yang diputus mati memang kayaknya belum pernah ada Pak. Belum ada. Karena di negara kita, tentu ini berhubungan dengan pembuat undang-undang Pak ya. Kami kan mungkin ini beda dengan kasus lain begitu ya? Iya. Yang sampai kena hukum mati begitu? Iya, berbeda. Makanya tadi saya bilang bahwa yang dikenakan hukuman mati dalam Undang-Undang Tipikor itu perbuatan tertentu Pak. Misalnya dalam keadaan bencana, kahar gitu, terus dananya dikorupsi atau seperti apa nanti ada di Undang-Undang Korupsi itu. Cuman sampai sekarang memang secara eksplisit kita belum bisa melaksanakan itu dengan baik. Kami akui itu karena masih banyak hal-hal tertentu termasuk pelanggaran HAM berat. Namun demikian semangat dari Pak Haji tadi tentu harus kita ambil Pak. Karena Pak Haji ini berharap bahwa penegakan hukum itu harus betul-betul Pak gitu. Hukum katanya tidak sesuai dengan apa yang diperbuat begitu. Sangat tajam gitu agar
timbul efek jera Ya. agar tujuannya itu masyarakat Pulau Taliabu menjadi lebih sejahtera, Pak. Baik. Karena kalau korupsi itu bisa kita berantas dengan baik, tentu efeknya kan kepada kesejahteraan masyarakat. Betul. Gitu ya. Oke. Mungkin banyak dampaknya juga korupsi ini terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pasti, Kalau Pak pasti. Nur melihat bagaimana? Ya, itu tadi yang disampaikan Pak Zainal tadi juga penting itu, Pak. Karena itu apa yang kita lakukan, tentu harapannya menjadikan efek jera pelaku tindak pidana korupsi berikutnya Ya. agar tidak terjadi lagi gitu. Karena apa? Kalau tahu bahwa orang yang melakukan tindak pidana itu dihukum dengan hukuman yang setimpal, tentu itu tujuannya untuk membuat efek jera, Pak, salah satunya. Biar orang masyarakat yang akan melakukan itu berpikir dua kali gitu. Demikian, Pak. Baik, mungkin apa saja langkah strategis yang mungkin dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi Iya. di instansi pemerintah, Iya. apalagi yang di Pulau Taliabu sana. Bagaimana, Betul. Pak? Penting ini juga kami sampaikan bahwa di samping penegakan hukum, Pak, kami itu juga punya organ-organ di kejaksaan itu yang tugasnya melakukan pendampingan yang pertama. Itu bisa dilakukan oleh bidang perdata dan tata usaha negara dan bidang intelijen. Baik. Tentu juga ada kegiatan yang namanya penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Oke. Itu rutin kami lakukan oleh bidang intelijen agar masyarakat melek hukum. Baik. Bahwa ini dilarang, ini tidak boleh, ini melanggar, ini bisa kena hukuman seperti ini. Baik. Harusnya itu bisa dirasakan masyarakat Pulau Taliabu. Oke, kita terima lagi, Pak. Oke. Baik. Halo, selamat siang. Jaksa menyapa. Halo. Iya, dengan Pak siapa di mana? Dengan Pak Nanang di Bobong. Pak Manan di mana? Di Bobong. Di Bobong, Pak Taliabu. Baik, Pak Nanang silakan ke Kepala Kejaksaan Pulau Taliabu, silakan. Ada Pak Zainal juga. Oke. Izin Bapak Kajari. Ya. Ya. Seperti yang kita tahu, kan Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu ini sedang gencar-gencarnya berantasan tipikor, Pak ya. Iya. Seperti yang kemarin itu kasus NCK, terus yang barusan ini dari Perusda itu. Nah, kalau untuk pencegahannya bagaimana, Pak? Apa langkah-langkah yang sudah Kejari Pulau Taliabu lakukan, Pak? Itu saja. Terima kasih. Baik. Iya. Silakan, Pak. Pak Zainal? Pak Zainal, bosnya bisa dengar tadi apa yang ditanyakan? Oh, siap. Ya, silakan. Oke, jadi Pak Maman ya? Ya, Pak Maman. Maman. Jadi kami di Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu melalui bidang intel seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kajari sudah melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, di itu kami biasanya mulai dari tingkat pendidikan sekolah sampai di OPD di lingkup daerah, dan ada juga kami yang tadi juga disampaikan Bapak itu bidang perdata dan tata usaha negara. Di situ kami berdasarkan surat permohonan dari OPD di bawah pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu mengajukan permohonan MOU guna mendapatkan pendampingan hukum terkait pelaksanaan kegiatan, misalnya pekerjaan fisik Baik. terutama. Itu. Ya. Pak Nur? Ya, betul, tepat sekali yang bersama. Kebetulan Pak Zainal ini sementara menjadi PLT Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara. Jadi beliau memang sangat membidangi itu. Jadi atas dasar permohonan dari OPD, Pak, kami bisa melakukan pendampingan. Perlu kita ketahui bersama bahwa pencegahan tadi salah satunya pemberantasan korupsi itu bagian dari pencegahan juga, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti Pak Zainal sampaikan tadi, kita ini punya kewenangan untuk melakukan pendampingan suatu kegiatan. Tapi sifatnya bukan kami sebagai bemper, Pak. Namun kami ini memberikan advice kepada mereka jika mereka tidak mengetahui, misalnya, Pak, kalau melakukan ini apakah kami akan melanggar hukum? Pak, melanggar hukum seperti ini apa nanti tindakan kami gitu. Artinya itu bentuk pencegahan, Pak. Ya. Pencegahan kepada masyarakat Pulau Taliabu agar tidak melakukan tindak pidana. Oke. Kenali hukum, jauhi hukuman. Baik, Nah, gitu betul. ya. Oke. Iya. Mungkin Pak Nur ada tahapannya ya. Bisa dijelaskan tahapan prosesnya penyelidikan dari kasus tindak pidana korupsi ini. Tidak sampai ke eksekusi begitu ya. Iya. Pak Nur bagaimana? Ya, memang kalau tahapannya, Pak, dari kami untuk tidak pidana korupsi memang bukan delik aduan, Pak ya. Artinya kami pun kalau menemukan sesuatu yang sifatnya itu bisa menjadi potensi adanya tidak pidana, kami bisa langsung melakukan kegiatan penanganan. Penanganan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang kita miliki, bahwa dimulai dari tahap pengumpulan data, yaitu melakukan penyelidikan. Kemudian jika ditemukan suatu peristiwa pidana, tentu akan kita naikkan ke tahap penyidikan.
Namun Pak, tadi sampaikan Pak Zainal itu memang penting Pak, karena di Taliabu itu kan lokasinya jauh. Ya. Kami menegakkan hukum tindak pidana korupsi itu kan membutuhkan ahli juga. Ya. Dan itu tentu sangat jauh. Tentu dari satu lokasi ke lokasi yang lain itu menjadi, ya kalau menurut kami itu bisa menjadi kendala-kendala Pak. Ya, okay. Namun demikian kami tidak pantang menyerah untuk melakukan itu semua. Kami bisa melakukan dengan berbagai cara yang tentu diatur dalam undang-undang untuk bisa memperlancar jalannya proses penanganan. Kemudian setelah melakukan penyidikan, ditentukan siapa pelakunya, siapa yang bertanggung jawab, kami segera limpahkan ke tahap penuntutan. Okay. Kami sidangkan dan disitulah yang mulia hakim tentu akan menentukan nanti Baik. mana yang bersalah dan bagaimana hukumannya. Okay. Kan gitu ya? Ya. Ya. Kembali ke masyarakat Pak Nur. Ini apa yang Pak Nur katakan tadi, masyarakat di Pulau Taliabu ya. Kemudian mungkin dari sinergitas kejaksaan dan pemerintah daerah di sana ya, terjadi korupsi di sana. Seperti apa sebenarnya? Ya, sinergitas tentu kami selaku anggota Forkominda. Okay. Nah, kami selaku anggota Forkominda, kebetulan di Taliabu itu kan pimpinan daerahnya baru Pak. Kami walaupun lama kami jalin usaha untuk biar bisa bersatu, tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat Pulau Taliabu. Tapi kejaksaan dengan cara kami melakukan penegakan hukum tentunya. Baik. Cara itu tentu bisa bersama-sama kita bergerak dengan seluruh anggota Forkominda agar masyarakat Pulau Taliabu itu bisa merasakan dampaknya bahwa pemerintah ini hadir untuk mereka. Kan gitu. Oke. Iya. Iya. Kepercayaan masyarakat di sana tadi Pak Nur katakan, Ivan? Ya, tentu kepercayaan Ada kerjasama juga ya dengan masyarakat setempat begitu. Jelas, ya? Mas. Kepercayaannya bagaimana sebenarnya? Kadang-kadang kan mereka takut begitu ya. Iya. Kami buka diri Mas. Oke. Awalnya memang mereka punya rasa datang ke kejaksaan itu suatu momok. Wah ini kalau kejaksaan pasti kami Dihukum. dihukum. Padahal enggak Mas. Kami menjalin kerjasama dengan masyarakat itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah mengenai peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini perlu juga diketahui masyarakat bahwa kami masyarakat kami sangat terbuka dengan apa yang mereka lakukan. Bahkan kami tadi sampaikan peran serta masyarakat itu membuat kami jadi sedikit kewalahan Ya, untuk menerima betul. banyak laporan. Ya. Namun demikian itulah penghargaan terhadap kami. Baik. Karena ketika masyarakat masih pengen datang, masih pengen memberikan masukan pada kami, artinya kami dipercaya masyarakat. Oke. Demikian Pak. Pak Zainal bisa menambahkan, kalau dilihat kepercayaan masyarakat, kerjasama dengan masyarakat, pemerintah setempat di sana, utamanya masyarakat lah sekitarnya di Pulau Taliabu sana. Pak Zainal melihat bagaimana Pak Zainal? Ya, yang namanya kita bekerja itu kita selalu pasti upayakan yang maksimal Pak. Oke. Tapi kembali lagi pada individu masing-masing masyarakat, ya mungkin ada yang tetap merasa kurang. Tapi alhamdulillah sejauh ini di Aman. Kabupaten Pulau Taliabu, Aman. alhamdulillah masih lebih banyak yang pro dan mendukung bahwa kami Baik. punya kinerja yang baik. Baik, iya. Ya. Dengan melapor begitu kan lebih baik begitu Pak ya? Siap. Oke, mungkin kita break dulu ya. Kita break karena sebentar azan asar dulu. Nanti Siap, kami kembali untuk melanjutkan Baik. jaksa menyapa ya Pak Nur, Pak Zainal. Baik. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pukul 16, maksud kami 15 lebih 39 menit, saatnya untuk kumandang azan asar wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, untuk Anda mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menunaikan sholat asar. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami mendengar di kesempatan sore ini masih di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih di Jaksa Menyapa, topik kita masih terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tipikor ya. Masih bersama narasumber yang hadir sore ini ada Kepala Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, Dr. Nurwina Hardi SHMH, juga ada Pak Zainal Abidin Salapesi, Kasubdit Kejaksaan Pulau Taliabu. Anda masih bisa berinteraksi bersama dua narasumber di sore ini hingga nanti kita selesai di jam 4 sore. Baik, kita kembali lagi nih Pak Nur, Pak Zainal. Topik kita masih sama, yaitu pencegahan dan pemberantasan korupsi tipikor ya. Jadi ngomong-ngomong soal pemberantasan korupsi ini sekali lagi, bagaimana sebenarnya Pak Nur peran pendidikan anti korupsi dalam upaya pencegahan yang namanya korupsi ini? Ya, terima kasih Mas. Kita kembali lagi bahwa peran kejaksaan di sini tentu sangat penting khususnya di Kabupaten Pulau Taliabu. Di bidang intelijen itu memang ada program yang namanya penyuluhan hukum, ada juga jaksa masuk sekolah, ya. Ada juga termasuk jaksa menyapa ini. Jaksa menyapa, salah satunya juga. Ya. Salah satunya ini sarana kami untuk melakukan siar pemberantasan atau pencegahan tidak pidana korupsi. Okay. Kami lakukan secara terus-menerus, secara kontinu, kami datang ke sekolah-sekolah SMK, bahkan teman-teman yang melakukan praktek kerja lapangan di kantor kami juga kami berikan masukan bahwa korupsi ini virus yang perlu kita berantas bersama. Karena tidak mungkin kejaksaan bisa bekerja sendiri tanpa bantuan masyarakat. Tentu pencegahan kita lakukan sejak usia dini. Oke, betul. Pencegahan tindak pidana korupsi itu kami lakukan ke usia dini. Kami berikan masukan kepada masyarakat, khususnya anak-anak yang sekolah itu, kami beri masukan pendidikan anti korupsi. Yeah. Itu sangat penting karena jiwa-jiwa anti korupsi itu harus kita timbulkan sejak dini. Okay. Karena kalau tidak, nantinya siapa lagi yang meneruskan estafet pembangunan itu kalau bukan generasi yang mendatang. Ya. Gitu. Peran pendidikan salah satunya di Pulau Taliabu bagaimana? Penting. Di Pulau Taliabu sampai dengan jaksa masuk sekolah dan lain-lain. Iya, pendidikan di Taliabu tentu seperti dengan kabupaten-kabupaten yang lain, Mas. Cuman memang wilayah kami kan posisinya memang cukup jauh. Yang punya alat transportasi satu-satunya untuk ke Kabupaten Pulau Taliabu hanya kapal, Mas. Itu tentu itu akan menjadi itu satu-satunya, tapi jalurnya lancar ya begitu ya setiap hari atau itu juga harus jadi perhatian karena tidak setiap hari ya, itulah memang pentingnya kita juga memberikan perhatian kepada masyarakat Pulau Taliabu yang memang ya agak cukup jauh, Mas. Ya, betul. Karena itu potensi perlu digali di sana. Di samping kita melakukan pencegahan, kita juga harus menggali potensi putra-putra daerah. Kami juga memberikan semacam pengetahuan, khususnya adik-adik kita biar punya semangat untuk maju. Gitu. Karena apa, Pak? Kami juga sangat prihatin di kantor kami itu pegawai kejaksaan khususnya yang orang asli Taliabu belum kami temukan. Nanti kami pengen menciptakan. Jadi dari luar semua, iya, dari luar semua pendatang. Kami berharap masyarakat Pulau Taliabu juga. Tapi istilahnya bukan dari luar, dari Maluku Utara ada di sana. Ada dari Maluku Utara. Termasuk Pak Zainal ini juga dari Maluku, Pak. Dari Maluku. Dari Ambon ya. Ambon, oke, baik. Jadi, tapi aslinya tidak ada, Pak ya? Aslinya belum, Pak. Saya nggak bilang tidak, kami punya harapan itu. Mungkin Pak Nur bisa merekrut 1 orang 2 orang. Ya, nanti kami sampaikan. Karena yang menentukan tentu dari pusat itu, Mas. Tapi gini, artinya semangat pemberantasan korupsi juga kami tanamkan ke teman-teman adik-adik kita yang sekolah di sana. Termasuk orang tuanya, biar kita ini harus sama-sama, Pak. Kalau tidak sama-sama nggak mungkin kita bisa berjalan, berjalan sendiri. Iya, bicara tentang transparansi dan mungkin keterbukaan informasi publik salah satunya yang dapat mencegah terjadinya korupsi. Kita sekarang di media online loh, Pak ya. Iya. Pak melihatnya bagaimana? Iya, itu kadang-kadang cepat sekali orang tahu apa yang terjadi orang tahu, walaupun di mana saja. Media sosial itu banyak sekali yang kritis, Mas. Termasuk terhadap kinerja kejaksaan salah satunya. Tapi dengan semangat kebersamaan kita, kami itu bukan menjadi tantangan buat kami, Mas. Itu justru menjadi semacam kekuatan buat kami. Karena kritik buat kami itu masukan yang harus kita dengar. Karena itu datang dari masyarakat yang memang tulus kepingin
Taliabu ini menjadi lebih baik. Betul. Nah, gitu. Iya. Harus kita jadikan seperti itu. Jadi walaupun hal sekecil apapun ya, dengan Sekecil adanya apapun. sekarang Iya. pasti menyebar kemana-mana, orang tahu ya. Tadi Iya. itu Mas, kami kalau lihat medsosnya di Pulau Taliabu, itu beberapa media sosial yang menjadi perhatian kami, dan itu memang tidak jarang kami mengambil informasi dari sana, Mas. Oke. Kami kan mengambil informasi dari mana? Tentu informasi itu yang diberikan kepada kami tidak lanjuti dan harus diberikan secara bertanggung jawab. Oke. Gitu ya. Tapi kalau tindak pidana korupsi tipikor ini pasti nyata ya, tidak ada yang namanya informasi yang tidak benar begitu ya. Nyata. Iya. Sementara kami telah beberapa memang hampir yang bagian besar itu ada buktinya. Baik. Nah, gitu ya. Cuman tenaga kami itu kami akui, Mas, tenaga kami jaksa di sana itu kan hanya 7, Mas. Dan itu tidak hanya menangani perkara tidak korupsi, kami juga tidak pidana umum, juga ada intelijen, datun tadi. Memang dirasa kalau bisa kami katakan kurang, Mas. Cuman ya tentu dengan semangat kebersamaan dan dukungan dari masyarakat Pulau Taliabu, kami tetap eksis dan terus berjuang untuk masyarakat. Pak Jainal, Gitu. Pak Jainal sebenarnya kita kembali ke media sosial nih. Menurut Pak Jainal bagaimana di Pulau Taliabu sendiri perkembangan media sosial di sana dengan adanya tindak pidana korupsi begini? Apakah memang bermanfaat atau bagaimana Pak Jainal? Apalagi di saat kita tidak tahu hal yang memang korupsi di mana, terjadinya di mana begitu? Jadi, baik. Ya, silakan Pak. Jadi sebaiknya yang menyaksikan media online ini baik dari berupa tulisan ataupun dari live Facebook. Nah itu kalau bisa jangan serta-merta langsung termakan dari satu sumber informasi. Mari lebih dalam menelaah, mari lebih dalam kita menggali informasi di sekitar, apakah informasi itu sudah valid atau belum. Jangan langsung kita menanam itu jadi itu udah. Nah, karena kadang-kadang tidak ada videonya, cuman tulisan orang mengatakan kalau itu, padahal informasi sebenarnya tidak benar begitu. Oke, baik. Ya. Baik, kalau Pak Zainal melihat bagaimana sebenarnya peran pengawasan internal dan eksternal ini dalam mencegah korupsi ini? Untuk mencegah korupsi dari internal kami di kejaksaan. Ya Pak ya? Iya, betul. Nah, dari kejaksaan tadi seperti tadi yang sudah kami sampaikan, peran pencegahan yaitu tadi dari bidang intelijen dan juga bidang datun dalam hal melaksanakan pendampingan. Nah, untuk dari pemerintah daerah sendiri kami senantiasa berkoordinasi dengan pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu. Baik. Nah, adapun laporan tindak pidana korupsi yang mungkin nilainya tidak terlalu signifikan dan masih bisa dilakukan pembinaan dalam hal ini, pengembalian temuan berdasarkan hasil audit inspektorat itu diberikan kesempatan untuk melakukan pengembalian terlebih dahulu melalui inspektorat. Nah, namun dengan demikian ada jangka waktu untuk menunggu sampai sejauh mana, dan itu memang ada aturannya untuk menunggu sampai sejauh mana dia mengupayakan untuk menutup temuan tersebut. Dan kalau tidak lanjut menutup temuan tersebut, ya mau tidak mau meskipun nilainya berapa ya tetap kami akan proses. Kalau bicara soal publik nih ya, harus terbuka lah istilahnya begitu Pak Nur. Sebenarnya kontribusi teknologi informasi seperti e-commerce ini dalam upaya pencegahan korupsi, Pak Nur melihatnya bagaimana? Iya, tadi yang disampaikan Pak Zainal sudah sangat tepat. Tentu kami punya langkah-langkah, Mas, untuk meminimalisir agar penyebaran berita-berita hoax misalnya yang ada di masyarakat Pulau Taliabu. Yang pertama tentu kita melakukan pencegahan, kita melakukan edukasi terhadap masyarakat. Kemudian juga kita bisa melakukan identifikasi terhadap ini sering, misalnya akun ini sering membunyikan suatu suara-suara yang hanya untuk memecah belah, misalnya seperti itu. Itu harus masyarakat juga harus tahu. Kemudian juga kita harus berani mengungkap dan melawan itu semua. Dan yang terakhir tentu kita harus membangun literasi digital, Pak, agar meningkatkan pemahaman tentang cara mencari informasi yang akurat dan kritis di era digital ini. Kejaksaan pasti tidak luput dari yang namanya KPK ya. Tapi kita angkat dulu. Boleh. Halo, selamat sore. Jaksa menyapa. Halo, selamat sore. Terputus nih. Jadi Pak, kita sambung lagi nih. Ini peran ya KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dalam pemberantasan korupsi ini bagaimana? Bisa disinergikan atau bagaimana? Silakan. Kalau di kami Pak, masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu, khususnya Forkominda, kami dengan Kodim Sula, dengan Koramil Taliabu Barat, dengan Polres
Taliabu dan pengadilan kami sangat erat. Kami punya misi dan visi sama, ingin mensejahterakan masyarakat Pulau Taliabu. Jika dihubungkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, tentu karena Komisi Pemberantasan Korupsi ini suatu badan yang punya kewenangan untuk melakukan supervisi, khususnya dalam penegakan tindak pidana korupsi. Ini kita lakukan, di samping kami memberikan laporan secara tertulis rutin kepada Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi, kami juga membuat surat ketika melakukan kegiatan penyidikan itu pasti ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Betul. Karena tujuannya untuk bisa mendapatkan supervisi yang baik, masukan dan sesuatu yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk memberantas korupsi di Taliabu. Kita terima dulu Pak ya? Baik. Halo, Assalamualaikum. Jaksa menyapa. Ya, Assalamualaikum Bapak. Ya, dengan Pak siapa di mana? Ini saya Pak Mursid dari Samuya. Dari mana Pak? Dari Samuya Pak, di Taliabu. Oh, di Taliabu ya. Oh ya, nama kampung di sana. Baik. Pak siapa namanya? Pak Mursid. Pak Mursid. Oke, Pak Mursid silakan ke Kepala Kejaksaan Pulau Taliabu sama Pak Zainal, Kasubagpin Kejaksaan Pulau Taliabu. Assalamualaikum Pak. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mursid, apa kabar? Ini saya kebetulan ini Pak, pendatang dari perantauan terus di Samuya Pak. Jadi ini saya kebetulan mau menanyakan terkait sebenarnya artinya sih Pak, semacam kita itu kan di sini jauh ya aksesnya ya. Dengan Taliabu itu mau ke tempat satu dengan yang lain kan harus melewati jalur laut. Nah, jadi kan kita terutama di sini itu kebingungan untuk melapor. Adakah sih dari kejaksaan mungkin dari sisi laporan dari kita biar cepat dan bisa tersampaikan ke kantor kejaksaan itu adakah atau aplikasi yang mungkin tadi dari situ melewati media sosial atau apa yang mungkin nanti kita bisa melaporkan terkait ada sebuah tindak pidana korupsi di daerah yang sulit dijangkau seperti itu Bapak. Iya, baik. Itu saja Pak? Mungkin itu saja dulu. Baik, terima kasih Pak ya. Pak Nur atau Pak Zainal. Ini yang kita bicarakan tadi sebenarnya, aksesnya ke sana. Apakah mungkin salah satunya media online yang harus kita pergunakan? Bagaimana? Iya, kami punya media sosial Pak. Tentu ada media sosial di Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ada juga Facebook, segala macam kami buka kanal-kanal tersebut. Termasuk juga nomor telepon pengaduan jika diperlukan. Nanti bisa kami sampaikan di sini nomor telepon yang bisa akses langsung bisa ke Kejaksaan Negeri Pak, Pulau kita simpan Taliabu. dulu, sepertinya ada yang mau bertanya lagi. Boleh. Halo, selamat sore. Iya, halo. Selamat sore. Iya, selamat sore. Dengan Pak siapa di mana? Dari Muklis di Ternate Barat. Muklis di Ternate Barat. Baik, Pak Muklis, apa yang mau ditanyakan? Ada Pak Kepala Kejaksaan Pulau Taliabu sama Kasubag. Iya. Silakan Pak Muklis. Tujuan dari Suaranya kecil ya Mas? Suaranya diperbesar sedikit, Pak Mulis. apa sih tujuan korupsi? Oh, itu saja. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Mulis. Singkat saja, apa sebenarnya tujuan korupsi? Ya, mungkin yang dimaksud Pak Muklis ini modusnya, Pak. Ya. Karena kalau tujuannya kami kan penegak hukum, tentu tujuannya tidak kami ketahui. Cuman gini, mungkin modus operandi rata-rata gini, Pak. Tindak pidana korupsi itu kalau kami bisa bagi ada dua, Pak. Itu by greed, memang karena serakah. Ada juga korupsi by need, Pak. Itu karena kebutuhan. Orang yang nyoba-nyoba korupsi itu kami kategorikan sebagai pelaku tidak pidana korupsi karena kebutuhan. Ada juga karena keserakahan, tadi saya bilang greed. Itu orang memang yang harus dihukum tinggi, Pak, karena memang serakah dia melakukannya. Menurut saya demikian, Pak. Baik, kita sambung lagi tadi yang sempat yang terputus dari Taliabu yang susah mengaksesnya bagaimana? Kami punya hotline, Pak, yaitu langsung nanti ditangani oleh staf kami, langsung itu ada di 0813 kali 01396162. Itu langsung nanti Pak, baik melalui WhatsApp ya mungkin karena telepon di sana mungkin sinyal segala macam atau tapi jaringannya bagus ya di sana ya? Ya, kadang-kadang lah. Kami bisa sampaikan di Pulau Taliabu itu Pak, yang teraliri listrik itu kurang lebih baru
75%. 75%, Jadi belum ya. belum semua, Oke. Pak. Jadi itu salah satu kendala kami untuk melakukan CR juga. Baik, oke, Ya. oke. Ya, ada sebenarnya ya, mungkin kita tahu tantangan-tantangannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Pak Zainal, sebenarnya tantangan apa sebenarnya dari kita menghadapi tindak pidana korupsi ini sebenarnya? Jadi yang pertama itu lokasi, Oke. lokus tempat kejadian Ya. tindak pidana itu, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan kegiatan. Baik. Nah itu yang tadi aksesnya itu kadang-kadang kan jalan di Taliabu ini, mohon maaf belum 100% terhubung antar desanya itu Pak. Jadi kita itu mayoritas menggunakan lombot. Lombok. Nah, itu. Oke. Nah, sementara Lombok kalau- dari satu pulau kecil ke begitu ya? Atau Iya, bagaimana? dari Ya. pusat kota Bobong ini Ya. untuk mengakses daerah yang mungkin terjauh itu Ya. karena belum ada akses jalan atau karena rusak parah. Oke. Nah itu kita harus wajib menggunakan itu Baik. longboat. Oke, baik. Pak Nur? Iya, itu tepat, Pak. Memang lokasi kami ini kan terdiri dari suatu pulau besar, Pak. Makanya nama kabupaten kami itu bukan kepulauan, tapi Pulau Taliabu, Pak. Namun demikian, untuk dari akses kota itu di di Kecamatan Taliabu Barat ke Kecamatan misalnya Taliabu Utara ya, ada ke selatan itu memang butuh effort yang tinggi, Pak. Karena di samping kapal nggak ada tiap hari, jalan kami di sana memang belum bisa tersambung, Pak. Oke. Itu salah satu kendala kami untuk Baik. bisa menjangkau masyarakat kecil. Tadi mungkin ada beberapa pertanyaan tadi, mungkin Pak Mursyid tadi menanyakan, ya tadi salah satunya mungkin di hotline kami, Pak. Ya. Di 0813 kali 01399162 itu, Itu langsung dengan WA-nya ya? iya ada WA di kami yang ada tim nanti yang bisa membalas dan bisa memberikan jawaban. Tambahan Pak dari kami, Baik. karena di sana itu juga ada pengelolaan dana desa, Pak. Itu kami punya program yang namanya Jaksa Garda Desa. Baik. Artinya kami punya kepentingan di situ untuk mencegah terjadinya tidak pidana. Kami memiliki aplikasi Jaksa Garda Desa. Itu di dana desanya? Iya, Masih untuk dana desa. Artinya Oke. apa? Input harus masyarakat atau desa, khususnya perangkat desa itu punya kewajiban untuk menginput sesuai dengan apa aplikasi yang kami sampaikan. Baik. Karena itu bentuk transparansi. Oke. Nah, itu mohon nanti juga menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu, khususnya kepala desa yang menerima dana desa. Karena apa? Dana desa ini besar, Pak, nilainya. Sejauh ini bagaimana melihat di sana? Dana Iya. desanya bagaimana? Lancar atau bagaimana? Ya itu Pak? tadi salah Iya. satunya pelaporan, Pak. Mereka salah satunya saya mohon maaf sekali lagi, mungkin sumber daya manusianya, Pak, yang kurang. Oke. Karena mereka untuk menginput masukin komputer saja mungkin agak bertanya-tanya. Susah ya? Baik. Ini bagaimana? Iya. Nah, itulah tugas kami, Pak, tanggung jawab kita juga untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Oke. Ada sedikit rekomendasi kebijakan untuk yang namanya meningkatkan aktivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi tipikor ini, Pak. Bagaimana sebenarnya? Ya, itu tadi kami sudah sangat membantu, Pak. Itu program dari Kejaksaan Agung, Pak. Untuk meluncurkan program Jaga Desa tadi, Pak. Ya. Itu hanya menginput, Pak. Misalnya menginput pengeluaran untuk kegiatan ini. Oke. Buktinya ini. Baik. Itu. Makanya transparansi itu perlu. Transparansi. Dan Oke. itu, Pak, itu bisa diakses langsung oleh Jaksa Agung Muda Intelijen di Kejaksaan Agung, Pak. Oke. Artinya ya kita harus sama-sama, kalau bukan dari kita sendiri, siapa lagi yang mau melakukan itu? Oke. Ya. Bagaimana sebenarnya membangun budaya anti korupsi yang kuat? Ini kembali Iya, ke iya. masyarakat dan birokrasi lah Iya. begitu, Pak. Yang paling penting, Pak, untuk membangun budaya anti korupsi itu kita harus memberikan teladan, Pak. Iya. Jangan sampai Kadang-kadang kita berpikir, oh sudah tidak ada lagi lah di sana. Tiba-tiba muncul lagi begitu. Iya. Itu komitmen, Pak, berarti komitmen yang harus dipunyai oleh semua insan. Makanya tadi saya sampaikan, yang pertama harus kita lakukan, kita harus menjadi suri tauladan, Pak. Oke. Kita harus memberikan contoh kepada masyarakat bahwa kami bisa berubah. Kita sama-sama memberantas korupsi di Kabupaten Pulau Taliabu. Oke, Eh. baik. Oke, baik. Waktu kita mungkin sekitar 5 menit lagi, Pak ya. Iya. Sedikit saya ke Pak Zainal. Pak Zainal, mungkin kembali ke pendidikan ya, dalam membentuk generasi anti korupsi sekarang ini, Pak Zainal melihat bagaimana generasi sekarang? Ya, mungkin dari pihak pengajar dalam Iya. hal ini, pihak sekolah mulai dari kepala sekolah maupun guru-gurunya. Mulai tadi kita sudah juga di Kejaksaan membuka diri yang seluas-luasnya untuk menerima koordinasi terkait sosialisasi mengenai tindak pidana korupsi ini, baik dari penerapannya maupun proses hukumnya, pencegahannya. Baik. Jadi mungkin setelah kami sudah buka diri seperti ini, kami harapkan
untuk pihak tenaga pendidik maupun kepala sekolah intens berkomunikasi untuk dapat membangun jiwa anti korupsi di masing-masing siswa. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, mungkin kurang 3 menit lagi, Pak Nur, mungkin harapannya terkait dengan topik kita ini. Harapan tentu ini bisa didengar masyarakat luas, khususnya masyarakat Pulau Taliabu. Jadi kami ini punya misi dan visi sesuai dengan visi pemerintah pusat. Baik. Kami ingin mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat Pulau Taliabu dengan cara penegakan hukum di Pulau Taliabu. Dan itu saya sangat berharap peran serta masyarakat masih tetap kepada apa yang bisa diberikan kepada kami, masukan kepada kami akan sangat terima untuk perbaikan pelayanan terhadap masyarakat. Baik. Sekali lagi mungkin call center yang perlu kita bagi ke masyarakat utamanya yang ada di Pulau Taliabu. Sekali lagi Pak Nur. Sekali lagi tadi ada di 0813 kali 013962. Baik. Itu bisa nanti langsung dilayani oleh tim kami untuk bisa bagian dari keterbukaan informasi publik. Jadi jangan takut ya. Jangan takut. Jaksa sahabat masyarakat. Ya, betul. Mbak Zainal, sebelum kita akhiri mungkin ada harapan-harapannya buat masyarakat khususnya di Pulau Taliabu bagaimana tentang pencegahan dan pemberantasan tipikor ini. Harapannya apa? Harapan kami Kita berharap tidak ada korupsi begitu ya. Lebih aman. Silakan Pak Zainal. Ya, mudah-mudahan masyarakat Pulau Taliabu tidak ada lagi rasa segan atau takut untuk datang ke kejaksaan karena kami menerima segala bentuk laporan yang maksud dan tujuannya untuk membangun Pulau Taliabu. Baik. Okay. Baik Pak Zainal, terima kasih ya Pak Zainal Abidin Salapesi, Kasubag Kejaksaan Pulau Taliabu, dan juga ada Kepala Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, ada Pak Dr. Nurwinardi Esa MH. Kita akhiri dulu sepertinya untuk dialog Jaksa Menyapa edisi di hari Senin, hari 29 September 2025. Mungkin Pak lain waktu kita ketemu lagi untuk berbincang-bincang ya. Dengan senang hati. Baik, pendengar dan terima kasih juga ada yang sudah bergabung bersama kami Jaksa Menyapa untuk siang menjelang sore hari ini. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.